Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmatnya lah kita kembali dipertemukan di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh keberkahan, dan bulan yang penuh keampunan. Pemirsa yang dirahmati Allah, senang sekali kita dapat bertemu kembali dalam program Dahsyatnya Ramadanku di segmen Tausiah bersama Al-Hamid Channel. Mari kita manfaatkan waktu yang berharga ini dengan memperbanyak ilmu, amal, dan doa agar Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Pada kesempatan kali ini, ulun Ustadz Haji Muhammad Nur, pengajar MI Plus Al-Hamid Banjarmasin, akan menyampaikan tausiah dengan materi banyak mengejar dunia tapi lupa mengejar akhirat. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada zaman sekarang manusia sering terjebak dalam kesibukan mengejar dunia seperti pekerjaan, karir, uang, jabatan, popularitas, hingga hal-hal yang memperindah tampilan dan gengsi. Tanpa disadari, banyak dari kita begitu sibuk membangun kehidupan dunia yang sementara ini, namun lalai mempersiapkan kehidupan akhirat yang kekal. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam firman-Nya yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad, yang artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Ayat ini bukan berarti melarang kita bekerja atau mencari rezeki. Tidak, tetapi Allah mengingatkan bahwa yang kita kejar ini sifatnya menipu, sementara kenikmatan akhirat adalah kekal selama-lamanya. Ada beberapa hal yang berkaitan tentang materi ini. Yang pertama, dunia itu sementara, akhirat itu kekal. Ketahuilah bahwa dunia adalah tempat singgah, bukan tempat tinggal. Kita hidup di dunia hanya puluhan tahun, tetapi akhirat selama-lamanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi mad dunya fil akhirah illa mithla ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi wa asyara Yahya bis sababati fil yammi falyanzur bima tarji'u." Artinya, demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan akhirat melainkan seperti salah seorang dari kalian mencelupkan jarinya ke laut. Perawis hadis ini yaitu Yahya memberikan isyarat dengan jari telunjuknya, lalu hendaklah dia melihat apa yang dibawa jarinya itu. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Hibban. Coba kita bayangkan
Laut yang luas itu adalah akhirat. Tetes air di ujung jari adalah dunia. Sangatlah kecil. Tapi mengapa kita justru sibuk mengejar tetes kecil itu? Sementara samudra luas akhirat kita abaikan. Kemudian yang kedua, kita lupa tujuan hidup. Pemirsa yang dirahmati Allah, banyak manusia mengejar dunia seakan-akan hidup selama-lamanya. Akan tetapi lupa bahwa rumah mewah tak bisa dibawa mati. Jabatan hilang saat kita menutup mata. Harta ditinggal kepada ahli waris. Tubuh yang kita rawat justru akan kembali menjadi tanah. Sedangkan yang ikut bersama kita menuju kubur hanyalah amal soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yatba'ul mayyita thalatha, fayarji'u thnani, wa yabqa wahid. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fayarji'u ahluhu wa maluhu, wa yabqa amaluhu." Artinya, ada 3 hal yang akan mengikuti jenazah. 2 akan kembali dan yang 1 akan tetap tinggal. Yang akan mengikutinya adalah keluarga, harta, dan amalnya. Lalu keluarganya dan hartanya akan kembali dan amalnya akan tetap tinggal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi betapa banyak orang yang meninggalkan sholat demi pekerjaan, meninggalkan sedekah demi menumpuk harta, meninggalkan akhirat demi popularitas. Padahal semua itu akan pergi begitu saja, meninggalkan kita. Kemudian yang ketiga, dunia dikejar tak akan pernah cukup. Ketahuilah wahai pemirsa, bahwa dunia itu tidak pernah membuat kita merasa puas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau kana libni Adama wadiyani min malin la labtagha thalithan wa la yamla'u jawfa bani Adama illa turab." Artinya, seandainya anak Adam diberi 2 lembah berisi harta, tentu ia masih menginginkan lembah yang ketiga. Tidak akan ada yang bisa memenuhi dalam perut anak Adam kecuali tanah. Hadis riwayat Bukhari. Semakin manusia mengejar dunia, maka semakin ia merasa kurang. Akhirnya hidupnya hanya dipakai mengejar angka tanpa ujung. Padahal kebahagiaan sejati bukan pada banyaknya harta, tetapi pada hati yang tenang karena dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Islam tidak melarang mencari dunia. Islam tidak melarang kita bekerja atau menjadi kaya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji orang kaya yang bersyukur dan bersedekah. Namun yang salah adalah ketika dunia masuk ke dalam hati sehingga ia menjadi tujuan hidup, bahkan bukan sekedar alat. Dunia itu ibarat air, hati itu ibarat perahu. Jika air berada di bawah perahu, ia akan mengantarkan ke tujuan. Jika air berada di atas perahu, maka ia akan menenggelamkan. Demikian pula dunia, jika berada di tangan, ia membawa manfaat. Jika masuk ke dalam hati, maka ia akan merusak hidup kita. Kemudian yang kelima, apa yang harus kita lakukan agar tidak menjadi hamba dunia? Ada beberapa langkahnya, yaitu memperbanyak mengingat Allah, zikir. Hati yang sering ingat Allah tidak akan mudah diperdaya oleh dunia. Kemudian jaga sholat 5 waktu. Sholat adalah benteng yang mengingatkan kita tentang tujuan hidup. Kemudian sedekah secara rutin.
sedekah memotong akar kecintaan berlebihan kepada harta. Kemudian uang waktu untuk ilmu agama, jadwalkan pengajian, baca Al-Quran, dan mengikuti pengajian-pengajian yang ada di zaman sekarang, yaitu kajian online. Kemudian ilmu hidup sederhana, bukan miskin tetapi tidak berlebihan. Kemudian selalu ingat kematian, barang siapa mengingat mati maka dunia menjadi kecil baginya. Para pemirsa Al-Hamid Channel yang berbahagia, kita boleh memiliki dunia, tetapi jangan sampai dunia yang memiliki kita. Kita boleh mengejar harta, tapi jangan sampai harta yang membuat kita melupakan akhirat. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa mabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Artinya, dan carilah dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu lupa bagianmu dari kenikmatan dunia. Quran surah Al-Qasas ayat 77. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang seimbang, kuat bekerja di dunia, akan tetapi lebih kuat untuk mempersiapkan akhirat. Akhirnya marilah kita kembali kepada Allah, memperbaiki diri, menata niat, dan menyiapkan bekal sebelum ajal tiba. Demikianlah yang dapat ulun sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak sengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.